Dan Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar. Mengapa? Karena aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target, katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti atau biasanya mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Ajaran Wahabi, ajaran Syiah, HTI dan lain-lain mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Ustadz Awan, bagaimana cara mendakwai orang tua? Kadang ketika anak ingatkan orang tua anak malah balik memarahi anak. Contoh, orang tua anak marah kepada adik dengan memaki dan bilang tidak akan naik kelas dan lain-lain. Lalu anak dengan suara lirik mengatakan, jangan begitu mah, hati-hati takut menjadi doa. Namun anak dimarahi dengan malah mendoakan anak supaya merasakan kemarahan, kecapean ibu anak terhadap anaknya. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, cuma ya ini anak harus paham. Kita itu harus paham ya. Orang yang lagi emosi itu nggak bisa dikasih tahu. Orang yang sedang emosi itu, kalau mau dikasih nasihat, malah dia balik marah sama kita. Seperti yang terjadi tadi. Jadi kondisinya gimana? Nunggu mamanya reda emosinya. Setelah mamanya reda, datang ke mamanya, dipejitin, ma, kalau mama marah, doakan kebaikan lah ma, buat adik ma. Karena takut dikabulin doanya, mama kan mustajab. Mama kan kepingin anak-anak jadi anak-anak yang baik dan berbakti sama mama. Tapi kadang-kala perlu nunggu waktu yang tepat. Walaupun nanti mungkin dimarahin juga sama mamanya, nggak ada masalah. Tapi kita sudah menjalankan sesuai dengan SOP-nya sekarang nih. Ini orang sedang emosi, ini orang sedang marah, sedang teriak-teriak, yang kadangkala dia juga nggak sadar dengan apa yang dia omongkan. Jadi nanti ketika mamanya sudah mulai reda, adiknya diajak, ayo minta maaf sama mama. Jadi engkau itu jadi mediator, mengantarkan adik untuk minta maaf sama mama. Kemudian setelah itu engkau mohon maaf sama mama. Mohon maaf mama, mungkin mama tadi lagi marah ya, ini itu, sampaikan ada alasan yang menyebabkan mama mengatakan seperti itu. Tapi kalau mama doakan kebaikan, kan insya Allah adik-adik jadi lebih baik dan mama insya Allah jadi seneng karena mereka kan buah hatinya mama. Ini penting. Jadi memang kadang-kala ada ibu itu yang kalau marah subhanallah ya. Kata Nabi SAW, perempuan itu tadi yukthirna la'an, suka mendoakan keburukan. Jangan. Apa manfaatnya mendoakan keburukan buat anak-anak kita? Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala ahlikum. Jangan mendoakan keburukan atas diri kalian atau atas keluarga kalian. Takut waktu mustajab diaminin malaikat terjadi itu. Bagaimana cerita seorang ayah yang marah sama anaknya karena anaknya marah mau pakai mobil, dan si ibu juga membujuk ayahnya padahal ayahnya marah. Hanya saya udah pakai tuh mobil, semoga engkau nggak balik lagi. Dan betul, tengah malam anaknya nggak balik. Cari tahu, udah di rumah sakit, mati anaknya, tabrakan. Maka tugas kita juga ketika mengingatkan ibu, cari waktu yang tepat agar ya ibu mau menerima nasihat tersebut sambil mohon maaf. Hadza wallahu a'lam. Cara menasihati orang tua supaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Orang tua yang paling penting bagi kita adalah kita menunjukkan kesolehan kita, bahwasanya kita anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, nurut. Nah, kalau kita nurut sama orang tua, sering kasih hadiah sama orang tua kalau nyuruh kita, kita langsung kerjakan, maka dia mau mendengar, dia akan sayang dengan kita dan dia mau mendengar perkataan kita. Tapi kalau disuruh kita nggak mau, malas mak, mau ngaji mak, ikut pengajian, nggak pernah
disuruh buang sampah tidak mau buang sampah, disuruh pergi belikan sesuatu di mana tidak mau berangkat. Alasannya pengajian terus, ya orang tua ini pengajian sesat seperti ini. Membuat anak semakin tidak taat kepada orang tua. Antum orang tua dengar, kalau antum punya duit belikan belikan emas. Setelah antum belikan emas, pasangkan cincin di tangannya, jarinya antum baru dakwah. Mak, sebenarnya begini-begini. Dia enak dengarnya karena sambil dipasangin apa? Cincin. Cara menghadapi orang tua atau ibu yang sering marah, tidak jelas, merasa menyesal melahirkan anaknya. Doakan kebaikan dan jangan dibantah. Orang kalau lagi emosi, itu susah untuk kontrol kata-katanya. Jangan dilawan udah. Apalagi memang kita harus bakti dengan mereka. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kalian bentak-bentak, jangan kalian bantah-bantah orang tua kalian, dan katakan kalimat yang karim. Karim itu kalimat yang santun sekali. Udah, sabar aja. Sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kayak hadir di majelis ilmu duduk begini 2 jam, sabar. Puasa, tahan haus, lapar, sabar. Haji dan umrah, capek 9 jam naik pesawat, sabar. Jihad, sabar. Ibadah butuh sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, itu yang kedua. Jadi kemaksiatan kita sabar dalam meninggalkan. Ada cobaan-cobaan datang, setiap orang datang kita punya peluang berzina, punya peluang berdusta, punya peluang ini, sabar, jangan lakukan, tahan. Dan yang ketiga, sabar terhadap musibah yang sedang datang atau cobaan-cobaan seperti penyakit, kehilangan harta dan seterusnya. Itu sabar. Ketika sakaratul maut, bolehkah kita membimbing dengan hanya menyebut Allah, Allah, bukan la ilaha illallah karena khawatir kepanjangan? La ilaha illallah. Karena hadisnya, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bukan Allah. Bukan Allah saja, tapi memang la ilaha illallah. Hadisnya begitu. Masalah nanti dia bisa sebut atau tidak itu bukan urusan kita itu. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mungkin kita tidak dengar tapi hatinya mengucapkan, Allahu a'lam. Tugas kita ingatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan subhanallah, kalimat ini coba perhatikan kalau Bapak Ibu ucapkan, lidah kita tidak butuh bergetar, tidak butuh apa-apa. La ilaha illallah, kalimat mudah sekali. Tidak ada penyebutan huruf-huruf yang berat di situ. Maka mudah, dan mudah bagi orang yang Allah ingin mudahkan untuknya.